Baik, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita awali acara temu orang tua pada sore hari ini dengan berdoa. Doa akan saya bawakan secara Katolik. Bagi yang berkeyakinan lain, kami mohon untuk menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat dan karunia-Mu. Kami dikumpulkan secara daring dalam acara pertemuan orang tua mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta pada sore hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk mendampingi kami agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberi informasi serta manfaat bagi kami semua. Ya Bapa, kami serahkan segala rencana dan pekerjaan kami ke dalam penyelenggaraan tangan-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak, Ibu, orang tua atau wali mahasiswa yang kami hormati, segenap pejabat struktural Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta, segenap dosen dan seluruh partisipan yang berbahagia. Selamat sore, selamat bergabung dalam acara Temu Orang Tua Mahasiswa Baru Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun akademik 2021-2022. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Teknologi Industri kepada Bapak Dr. A. Teguh Siswantoro, Master of Science. Disilahkan. Terima kasih Pak Deska. Yang kami hormati para orang tua ataupun wali mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun akademik 2021-2022. Yang kami hormati para wakil dekan, Ketua Departemen Teknik Industri, Ketua Departemen Informatika, kemudian yang kami hormati juga Ketua Program Studi S1 maupun S2 Teknik Industri, Ketua Program Studi S1, S2 Informatika, dan juga Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi. Juga yang kami hormati Kepala Kantor Sistem Informasi dan juga segenap rekan-rekan dosen semua yang mengikuti acara ini. Selamat sore. Sebelumnya perkenankan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat sore, selamat bergabung di dalam ruang pertemuan virtual pada sore hari ini untuk mengikuti acara Temu Orang Tua Mahasiswa Baru. Sebelumnya marilah kita bersyukur pada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya, terlebih rahmat kesehatan dan keselamatan, sehingga kita pada sore hari ini bisa mengikuti acara ini secara daring. Yang pertama, kami atas nama pengurus ikut berbahagia dan mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu orang tua mahasiswa baru, karena putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah berhasil melalui tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Universitas Atmajaya Yogyakarta, khususnya di Fakultas Teknologi Industri atau FTI. Ucapan selamat ini layak kami
sampaikan karena tentu masih banyak teman-teman putra-putri Bapak Ibu sekalian yang pada kesempatan ini belum bisa berhasil diterima menjadi mahasiswa di Universitas Ahmad Jaya karena memang ya peminatnya jauh lebih besar dibandingkan kapasitas yang ada di Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Pilihan program studi yang dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu sekalian sudah sangat tepat ya, karena di Fakultas Teknologi Industri ini ada 3 program studi S1 saat ini dan ada 2 program studi S2 saat ini. Nah, ketiga program studi itu Teknik Industri, Informatika, dan Sistem Informasi. Ketiga bidang ilmu ilmu yang dipelajari dalam 3 program studi itu sangat relevan untuk saat ini ya. Mengapa? Karena saat ini kita sudah memasuki dunia virtual ya, atau menjadi masyarakat digital ya. Di dalam masa digital ini sangat besar efeknya atau pengaruhnya dalam segala aspek kehidupan, baik bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita bertransaksi, bagaimana kita memperoleh suatu informasi, menyampaikan informasi ya, itu berbeda, berubah daripada dalam dunia nyata ya. Nah, oleh karena itu ketiga bidang ilmu ya dalam dunia industri pun sudah memasuki industri 4.0 ya, yang semuanya serba menggunakan teknologi atau informasi dan digital. Kemudian pada kesempatan sore hari ini kami juga ingin menyampaikan secara singkat perkembangan yang sudah dicapai oleh Fakultas Teknologi Industri ya. Saat ini ya, seperti yang kami sampaikan melalui YouTube beberapa hari yang lalu bersamaan dengan undangan, bahwa kondisi sumber daya manusia yang ada di FTI saat ini kita memiliki 80 orang tenaga pendidik atau dosen ya. Dan ini merupakan jumlah yang terbesar di antara fakultas-fakultas yang ada di Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta. Di Universitas Ahmad Jaya Yogyakarta atau UAJY itu ada 6 fakultas ya. Fakultas Teknik, Fakultas Teknik Biologi, Fakultas Hukum, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, serta Fakultas Teknologi Industri. Dari 80 tenaga pendidik dan didukung sekitar 20-an ya tenaga kependidikan, itu saat ini di Prodi Teknik Industri sudah ada 12 yang berstrata 3 atau doktor ya. Suaranya banyak kata-kata, itu dimatiin dulu aja.
Monggo. Baik, maaf karena ada sedikit gangguan teknis. Saya lanjutkan. Sedangkan pada program studi informatika, kita memiliki saat ini 7 doktor, 2 diantaranya sudah guru besar atau profesor. Sedangkan di prodi teknik industri ada 12 doktor, 2 sedang dalam proses pengajuan guru besar atau profesor. Lalu sisanya yang masih strata 2 atau master, beberapa diantaranya dari program studi informatika ada 10-an yang sedang menempuh studi lanjut S3, lalu di teknik industri sekitar 6 atau 7 orang ya sedang menempuh S3, lalu di sistem informasi ada 2 orang yang sedang menempuh S3 yang diharapkan ya nanti dalam tahun depan dan tahun-tahun berikutnya sudah selesai. Ya. Nah, dengan demikian kita akan semakin kuat dari sisi kualitas tenaga pendidik kita. Kemudian dalam bidang kerjasama, kita juga selalu berupaya untuk mengembangkan kerjasama kita dengan berbagai pihak ya, apakah dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, kemudian juga beberapa mitra perusahaan ya, dan tentu juga dengan pihak pemerintah ya. Dari pihak pemerintah misalnya kita dipercaya menyelenggarakan program pelatihan digital talent scholarship, jadi itu beasiswa dari pemerintah untuk mendidik para pemuda kita di dalam bidang teknik teknologi informasi ya. Kemudian dengan perguruan tinggi di luar negeri kita juga menjalin kerjasama dengan misalnya program 2+2 ya dengan Universitas Nanjing Zhaoshuang University di China, kemudian juga dengan 2 universitas ya, di Taiwan, ya, Changkeng dan Yuanzhou University di Taiwan, kita juga menjalin kerjasama dalam bentuk ya misalnya sebagian waktu belajar di Atmajaya, kemudian nanti dilanjutkan ke program master di Taiwan. Lalu kami juga berupaya mengembangkan tidak hanya ke arah horizontal ya dengan penambahan program studi, tetapi juga ke arah vertikal ya. Jadi ini kami sedang mempersiapkan untuk rencana pembukaan program studi S3 atau doktor di bidang informatika. Oleh karena itu ya kami mohon doa restunya supaya rencana ini bisa berjalan dengan baik. Dengan pihak perusahaan, kami punya banyak mitra perusahaan yang kerjasama, misalnya dalam bentuk pemberian beasiswa ya, seperti dari Sinar Sayap Emas Utama ya, SMU atau Wings Group ya, yang memberikan beasiswa, kemudian nanti memberi kesempatan untuk menjadi pegawai atau karyawan di Wings Group, kemudian dari Diksa ya, lalu dari ya saya kira banyak sekali yang lainnya. Kemudian pengembangan kami juga di bidang kurikulum. Jadi karena tuntutan zaman yang selalu dinamis berubah, maka kami pun juga harus bisa menyesuaikan diri dan juga
memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenristek Dikbud, Kemendikbud Ristek Dikti ya, sorry, maaf. Karena dengan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM ya, maka kurikulumnya harus berbasis pada outcome atau outcome based education. Nah, ini kami selalu mengupdate ya dengan kebijakan MBKM itu, maka para mahasiswa diberi kebebasan yang lebih besar untuk belajar di berbagai bidang, sehingga tidak terbatas hanya pada belajar di kampus Atmajaya saja, tetapi juga bisa mengambil kuliah di perguruan tinggi lain yang telah menjalin kerjasama dengan Universitas Atmajaya Yogyakarta. Itu sekilas perkembangan yang bisa kami sampaikan ya. Lengkapnya saya kira bisa dilihat pada YouTube yang telah kami kirimkan. Kemudian yang berikutnya, perkenankanlah kami memperkenalkan mungkin sebagian atau segenap pengurus atau pejabat yang ada di Fakultas Teknologi Industri. Saya mulai dari dekanat ya. Jadi dekanat terdiri dari 4 orang ya. Dekan, kemudian ada 3 orang wakil dekan ya. Untuk saat ini atau periode ini dekan nama saya Teguh Siswantoro ya, biasa sering dipanggil Pak Teguh begitu. Kemudian wakil dekan 1 yang mengurusi atau membidangi akademis dan sistem informasi, yaitu Bapak Yosep Daryanto ya, biasa dipanggil Pak Yosep. Nah, ini juga alumni ya, alumni kita sendiri, alumni dari teknologi industri ya. Kemudian ya beliau lulusan dari Taiwan ya. Baik, kemudian wakil dekan 2 dijabat oleh Bapak Dr. Insinyur Albertus Joko Santoso ya. Orangnya ganteng, lalu ramah ya, murah senyum ya, itu Pak Joko Santoso ya. Dan ini awet muda karena dipanggil Pak Joko terus ya. Joko ya. Jadi wakil dekan 2 itu membidangi administrasi, keuangan ya, kemudian sumber daya manusia. Lalu wakil dekan 3 Pak Andi Wahyu, Pak Andi Wahyu Raharjo Immanuel, beliau membidangi kemahasiswaan ya, kemudian alumni dan juga kerjasama. Ini wakil dekan 3. Nah, itulah anggota dekanat FTI pada periode ini. Kemudian di FTI ini ada 2 departemen ya. Jadi mulai Agustus ya tahun lalu 2020 ada restrukturisasi atau perubahan struktur organisasi di FTI. Ini ada 2 departemen yang sebelumnya tidak ada. Lalu ini ada departemen yang mengelola program studi. Departemen pertama yaitu Teknik Industri, ini mengelola program studi S1 Teknik Industri dan S2 Teknik Industri. Nah, terkait dengan prodi S2 Teknik Industri, kami juga mohon doa restunya karena nanti pada hari Rabu Kamis kami divisitasi meskipun secara daring ya
ada asesmen lapangan dalam rangka reakreditasi untuk program studi S2 Teknik Industri atau Magister Teknik Industri. Yang kedua, Departemen Informatika. Ini mengelola program studi S1 Teknik S1 Informatika, S2 Informatika atau Magister Informatika, dan S1 Sistem Informasi. Ketua Departemen Teknik Industri Bu Ririn Diar Astanti, ya, Doktor Engineering. Kemudian Ketua Departemen Informatika Profesor Joko Budianto. Ini beliau. Di saat ini kita sudah punya dua orang guru besar. Ini satu di antara ini Prof. Budi. Kemudian yang kedua Prof. Suyoto, ya, sebagai ketua LPPM di Universitas. Kemudian ketua program studi S1 Teknik Industri Ibu Leni Halim. Bisa, ya, ini Bu Leni Halim. Ini juga alumni kita juga, ya. Jadi memang alumni kita itu sangat berkualitas sehingga mampu untuk mengelola, ya. Kemudian yang kedua, di dalam prodi S1 Teknik Industri ini dibantu oleh Sekretaris Program Studi, yaitu Pak Restanto Agung, ya. Nah, kemudian program studi S1 Informatika, ya, dijabat oleh Bapak Thomas Hadi Purnomo. Beliau baru sebulan sudah ada belum ya Pak Hadi? Ya, baru Agustus kemarin, ya. Dari mulai Agustus kemarin, karena pejabat yang lama studi lanjut. Nah, ini Pak Thomas Hadi Purnomo dibantu Sekretaris Program Studi. Ini Bu Patricia Adanari yang katanya tadi belum mandi tapi sudah kelihatan cantik, ya, meskipun belum mandi, apalagi kalau sudah mandi, ya, Ibu Patricia Adanari, ya. Oke, kemudian Ketua Program Studi S1 Sistem Informasi, ya, Pak Yohanes Priadi. Nah, oke, ini Pak Yohanes Priadi, Ketua Program Studi Sistem Informasi, dibantu Sekretaris Program Studi Sistem Informasi Ibu Clara Heti. Mana Ibu Clara? Tadi sudah kelihatan, tapi ini belum kelihatan, ya, Bu Clara Heti. Siapa lengkapnya, ya? Saya tidak begitu Prima Asari atau siapa, ya? Oke, kemudian Ketua Program Studi S2 Teknik Industri Pak Dr. Parama Kartika Dewa Sutisna Putra. Ini namanya paling panjang, ya, di antara dosen-dosen di FTI, ya, Pak Parama, ya. Adakah Pak Parama? Salam kenal. Pak Parama. Ini kamera saya mohon maaf tidak bisa on ini. Oh, terima ya, kasih. ya. Ya. Salam kenal. Ya, ini paling tidak sudah mengenal suaranya, Pak Parama, ya. Lalu Ketua Program Studi S2 Informatika atau Magister Informatika Pak Jonathan. Nah, ini beliau juga belum lama juga menyelesaikan studi lanjutnya di Assumption University di Bangkok, ya. Beliau juga menjadi anggota Satgas, ya, Satgas penanganan COVID di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mengetahui yang terkait dengan penanganan COVID-19 di Atmajaya, ya, beliau bisa memberikan informasi.
Kemudian di FTI ada satu subunit lagi, yaitu Pusat Konsultasi Teknologi ya. Ini dipimpin oleh Ibu Bening ya, Bening Rita Suci ya. Bisa ditampilkan nggak? Oh, tidak bisa ditampilkan karena laptopnya sedang saya pinjam ini tadi karena ada masalah di komputer saya. Oke. Baik, saya kira itu yang bisa kami kenalkan. Nah, tadi juga kami melihat ada Bapak Paulus Mujiartono ya, Pak Paul. Beliau juga dosen di informatika ya, sekarang menjabat di sebagai kepala kantor sistem informasi ya di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apakah bisa ditampilkan Pak Paul? Ya, saya kira demikian beberapa ini Pak Paul ya. Ini juga sama alumni dari Assumption University di Bangkok ya. Baik, saya kira demikian yang bisa kita perkenalkan karena banyak sekali yang lainnya ya. Jadi kalau 80 orang saya kenalkan satu persatu, waktunya saya kira habis ya, kita terbatas sekali waktunya. Baik, kemudian di akhir sambutan kami mohon kerjasama dari Bapak Ibu sekalian untuk memantau ya proses belajar dari putra-putri Bapak Ibu sekalian ya. Meskipun sudah mahasiswa, tapi saya kira kita sebagai orang tua juga perlu untuk memantau perkembangannya, dan juga tentu kami selalu mohon dukungan doa restu dari Bapak Ibu sekalian supaya Fakultas Teknologi Industri yang kita cinta ini bisa selalu maju berkembang terus supaya lebih baik dalam hal pelayanan maupun di dalam karya-karyanya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada kekurangannya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Waktu kembalikan kepada Mbak Siska. Baik, terima kasih Pak Teguh. Saya ambil alih kembali ya Pak. Di tempat lain Pak yang dengar. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki sesi paparan dengan moderator Bapak Dr. Andi Wahyu dan juga Ibu Bening Parwita Suci. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Andi dan Ibu Bening. Oke, terima kasih Mbak Siska. Selamat sore kami aturkan bagi Bapak Ibu Wali Mahasiswa Baru Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun akademik 2021. Selamat datang di acara Temu Orang Tua sebagai bagian dari rangkaian inisiasi dari mahasiswa baru di Fakultas Teknologi Industri ini. Jadi pada ajang ini kita bisa saling mengenal, bisa bertemu meskipun selama 2 tahun ini kita hanya bisa bertemu secara daring ya. Kita sudah yang kedua kalinya temu orang tua secara daring. Kalau dulu sebelum pandemi itu kita bisa bertemu secara fisik di sini di gedung di auditorium gitu. Tahun ini belum bisa. Semoga ya pandemi akan segera berakhir dan proses perkuliahan dan kegiatan lainnya bisa berjalan dengan lancar. Ini saya bertugas sebagai moderator dan akan didampingi atau bersama dengan Bu Bening. Silakan Bu Bening untuk menyapa para orang tua wali mahasiswa baru. Silakan. Masih mute Bu.
Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara. Sebagai orang tua atau wali dari mahasiswa baru Angkatan 2021-2022, saya Bening. Tadi mungkin sudah dikenalkan oleh Pak Teguh, tapi karena laptop saya diambil alih, jadi saya tidak bisa pamer wajah gitu. Jadi inilah wajah saya. Jadi bukan wajahnya Pak Teguh lagi ya. Saya akan mendampingi Pak Andi untuk memandu acara tanya jawab sore ini. Untuk tanya jawab sore ini, kami mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengisi di kolom question and answer, di Q&A. Di sana sudah disediakan tempat Bapak Ibu untuk bertanya kalau ada yang masih belum jelas, meskipun Bapak Ibu sudah menyaksikan video-video dari penjelasan para pengurus kemarin. Kalau dirasa masih ada yang perlu dijelaskan lagi atau dipertanyakan lagi, silahkan dimasukkan dalam question and answer. Di sana kami akan usahakan untuk menjawab semua. Tetapi tentu saja karena keterbatasan waktu, sampai jam berapa ya Pak Andi nanti? Nanti kita ya kira-kira plus minus sampai dengan jam 17.30. Nanti tergantung apabila memang masih ada pertanyaan, ya kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjawab ya. Kira-kira perkiraannya ya sebelum maghrib kita sudah akhiri. Gitu. Ya. Mudah-mudahan kita punya cukup waktu untuk menjawab semua pertanyaan. Karena itu untuk Bapak Ibu pengurus yang nanti akan mendapat pertanyaan, diharapkan untuk bisa memberi jawaban yang ringkas dan padat sehingga semakin banyak pertanyaan yang akan bisa dijawab. Baik, supaya tidak berpanjang-panjang, sudah ada beberapa pertanyaan ya Pak Andi. Mau dibacakan yang pertama, Pak? Oh ya, oke. Mungkin yang menjadi pertanyaan semua orang mungkin ya, karena mungkin kalau Bapak Ibu orang tua dan wali itu ketahui bahwa DIY itu baru minggu ini ya, baru turun dari PPKM level 4 ke level 3. Nah, jadi pertanyaannya kapan kira-kira tatap muka akan dimulai? Mungkin ini jadi pertanyaan mungkin dari dekanat, mungkin juga nanti bisa dibantu oleh Pak Yonatan sebagai salah satu anggota Satgas. Mungkin yang pertama karena ini menyangkut akademik dan perkuliahan, mungkin Pak Yosef Daryanto dulu atau gimana, silakan Pak Yosef. Monggo Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Ya, sebelumnya mohon maaf karena ada kendala di komputer saya, maka saya bergabung dengan handphone sehingga mungkin agak kurang baik gitu ya dari gambar atau suara. Sebelumnya mungkin perlu di universitas sendiri dan kami di fakultas itu sejak dari mungkin pertengahan semester lalu gitu ya sudah menyiapkan baik itu protokol kesehatan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang ada di kelas untuk pertemuan tatap muka atau kuliah tatap muka terbatas di kelas. Akan tetapi memang kepastian untuk menjalankan atau menyelenggarakannya sangat tergantung pada faktor eksternal. Jadi secara prinsip di kampus kita menyiapkan, tetapi untuk kepastiannya itu sangat tergantung pada situasi eksternal, ya terutama dari pemerintah daerah itu ya, dari pemerintah daerah. Untuk sampai dengan saat ini belum ada informasi dari pemerintah Provinsi Yogyakarta khususnya gitu ya, karena memang baru 1 minggu ini kita turun di level 3. Tapi tentu nanti setiap update yang ada akan kami informasikan ke semua mahasiswa maupun juga Bapak dan Ibu. Yang saya baru terima juga hari ini misalkan kalau tidak salah minggu depan untuk pendidikan SMP, SMA itu di Yogyakarta sudah ada uji coba gitu ya, uji coba untuk tatap muka. Nah, tapi untuk yang level perguruan tinggi kami belum tahu informasi itu. Tapi secara umum dari rencana kami bahwa proses nanti menjadi tatap muka itu
juga dikatakan fleksibel, ya fleksibel dalam artian mahasiswa tidak wajib, gitu ya. Jadi bisa memilih, terutama karena kami tentu kita semua saya kira baik dari kampus ataupun juga para mahasiswa tentu untuk berubah gitu ya dalam dari online kemudian menjadi tatap muka terbatas itu perlu waktu yang cukup gitu ya, karena tentunya mahasiswa berada di tempat yang sangat tersebar sehingga mungkin dalam waktu singkat tidak memungkinkan juga untuk langsung berubah, sehingga proses kalaupun nanti tatap muka sudah dijalankan itu akan bersifat fleksibel. Mereka yang siap dan bisa untuk menghadiri tatap muka itu juga bisa hadir, sedangkan yang masih belum memungkinkan ya karena berbagai kendala mungkin juga tetap bisa mengikuti kuliah secara daring. Jadi proses di kelas itu akan berlangsung secara hybrid, ya. Jadi sebagian yang bisa hadir itu akan hadir, dan itu pun dengan jumlah yang terbatas. Ketika animo dan keinginan mahasiswa sangat banyak, itu kami juga tentu akan nanti melihat kepatutan agar tidak terjadi kerumunan, ya, tidak terjadi kerumunan di kampus. Demikian juga kami mengatur agar jumlah mata kuliah atau jumlah kelas yang dijalankan secara hybrid yang dengan ada sebagian yang tatap muka itu juga nanti akan dibatasi. Saya kira seperti itu Pak Andi yang bisa saya jawab. Kalau ada tambahan dari yang lainnya saya persilakan. Ya, Pak Andi. Mungkin ada update terakhir yang mungkin secara ringkas saja dari Pak Yonatan sebagai anggota Satgas, Pak, silakan. Terima kasih untuk waktunya. Sebenarnya semuanya sudah dirangkum dengan baik oleh Pak Yusuf. Hanya mungkin pada saat ini dari instruksi dari Gubernur juga belum turun. Juga kami masih mengusahakan untuk mengadakan vaksin bagi mahasiswa. Tetapi karena prosesnya yang memang vaksin mahasiswa kan banyak, jadi beda dengan vaksin untuk karyawan yang hanya 1.000. Untuk vaksin mahasiswa kita memerlukan sekitar 8.000 vaksin. Dan ini masih dalam proses untuk bisa diajukan ke dinas, karena kan proses pengajuannya sudah berbeda sekarang. Jadi mohon didoakan saja biar vaksin bagi mahasiswa bisa segera realisasi. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Oke, Bu Bening kayaknya sudah ada pertanyaan yang muncul di kolom chat, Bu Bening, mungkin bisa dibacakan dan kira-kira siapa yang menjawab. Kayaknya urusan perkuliahan dan praktikum jadi hal yang hangat. Silakan Bu Bening. Ya, ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan kuliah dan praktikum. Beberapa bertanya seberapa efektif proses belajar daring dibandingkan dengan kuliah tatap muka, dan kemudian juga berkaitan dengan itu praktikum apakah bisa dikuasai dengan cara yang daring saat ini. Mungkin dari Kaprodi ya yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Monggo silahkan, apakah Bu Leni, Pak Thomas Adi, mungkin Bu Leni dulu, silakan Bu Leni. Pak Pri nanti. Monggo silahkan. Terima kasih Bu Bening dan Pak Adi. Terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi untuk di teknik industri sendiri pada tahun pertama mahasiswa itu ada praktikum fisika dasar, dan pada tahun kedua, pada semester kedua ada praktikum fisika listrik. Nah, mengenai apakah sebenarnya penyampaian secara online itu tepat atau tidak, sebelum kita memutuskan akan diadakan praktikum online, dari Prodi sudah berkoordinasi dengan Kepala Lab dan juga Koordinator Praktikum, supaya bagaimana modul-modul yang dirancang itu bisa dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan peralatan ataupun mungkin dari peralatan dan juga benda-benda yang ada di sekitar mereka, sehingga mereka tidak perlu datang untuk ke kampus begitu. Jadi memang ketika sudah dinyatakan untuk online itu kita sudah mempersiapkan dengan baik, dan juga kita sudah mempertimbangkan sebenarnya umpamanya penyesuaian capaian pembelajaran yang dibebankan dalam praktikum tersebut. Jadi saya rasa tidak perlu dikhawatirkan apakah akan tercapai atau bisa diikuti dengan baik, karena sudah kami rancang juga dan kita persiapkan dengan baik juga. Demikian mungkin Bapak Ibu untuk jawaban dari saya. Terima kasih Bu Leni. Pak Thomas Adi mau menambahkan, Pak?
Ini sudah dirangkum ya sama Bu Leni. Cuma kalau dari informatika, untuk semester 1 memang belum ada praktikum. Jadi tidak usah khawatir. Dan andai kata misalkan nanti untuk semester-semester berikutnya, untuk praktikum itu memang kita, kalau yang online ya, karena kakak tingkatnya otomatis kan sudah pernah atau sudah melakukan praktikum juga secara online. Jadi kami istilahnya ya bisa dikatakan sedikit mengakali ya, dalam arti apa yang dimiliki mahasiswa saat itu, misalkan contohnya HP-nya misalkan Android, ya, otomatis itu bisa dimanfaatkan. Jadi untuk pemrograman, baik pemrograman game, pemrograman berbasis platform dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Andai kata misalkan mahasiswa tidak memiliki device-nya, kadang kita menggunakan namanya emulator. Jadi bisa mengemulasikan kondisi di mana kalau itu menggunakan hardware sesungguhnya. Misalnya seperti itu. Jadi mahasiswa tidak mengalami istilahnya keterlambatan atau misalkan kekurangan penjelasan, karena sebenarnya memang kalau misalkan kita mau itu memang ada istilahnya ada software atau ada perangkat lunak yang bisa menggantikan kondisi praktikumnya. Misalnya seperti itu. Untuk praktikum-praktikum yang lain memang kadang lebih kebanyakan memang jadi secara online itu bisa dilakukan dengan cara mahasiswanya bisa mencoba sendiri dengan perangkat yang mereka miliki. Istilahnya seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya, Bu Bening. Terima kasih Pak Thomas Adi. Pak Pri, mau menambahkan dari SI, Pak? Oke, terima kasih. Untuk Prodi SI sendiri, di semester 1 itu semua masih mata kuliah dasar. Jadi untuk praktikum masih tidak terlalu sulit. Dan sebenarnya andaikan ada praktikum pun, kami sudah mensiasati ada jam tambahan khusus asistensi. Jadi mahasiswa kalau nanti misalnya waktunya kurang, bisa memanfaatkan asistensi yang akan dibimbing oleh asisten-asisten yang sudah kita siapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Jadi itu penjelasan tentang perkuliahan online dan praktikum online. Mudah-mudahan cukup menenangkan Bapak dan Ibu, sehingga tidak khawatir bahwa kualitas pembelajaran akan menurun karena prosesnya semua secara daring. Pertanyaan yang berikut Pak Andi, mau diambil dari mana? Ya. Silakan. Kalau saya lihat di Q&A itu ada pertanyaan yang menarik, jadi mungkin ada berhubungan dengan kan mulai tahun akademik ini dan juga dari teknik industri, mungkin mulai dari semester lalu tuh ada kurikulum baru gitu ya, kurikulum baru MPKM. Kemudian ada yang memperhatikan, dari orang tua yang memperhatikan, kok kayaknya semester 1 kayaknya SKS-nya lebih sedikit ya. Mungkin itu ada efek seperti itu juga. Mungkin bisa minta bantuan, mungkin Ibu Ririn kali ya, dari Ketua Departemen Teknik Industri, kira-kira bisa menjelaskan itu kurikulum baru seperti apa, dan mungkin kayak kok bisa berubah di semester 1 paketnya dan sebagainya, itu bagaimana logikanya. Silakan Bu Ririn. Ya. Terima kasih Pak Andi dan Bu Bening selaku moderator. Selamat sore Bapak Ibu, salam kenal. Saya Ririn, Ketua Departemen Teknik Industri. Sejak Maret 2021 kami sudah menerapkan kurikulum yang kita beri nama Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi sebenarnya itu adalah kurikulum 2017 edisi revisi. Nah, pada kurikulum ini kami mengakomodasi mahasiswa untuk mempunyai pengalaman terpapar pada dengan pengalaman praktis seperti itu. Nah, jadi gambarannya kurang lebih seperti ini. Kalau di video di YouTube yang sudah kami sampaikan itu kita harus sadar bahwa prodi engineering itu salah satu yang menentukan kualitas lulusannya itu adalah kemampuan kita untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, itu yang kami pegang. Nah, kemudian ada satu terminologi yang disebut dengan pembelajaran profesional, di mana pembelajaran profesional itu merupakan suatu dimensi dari sistem pendidikan yang bertujuan bagaimana isu-isu kontemporer atau isu-isu terkini pada dunia real itu ditangkap oleh pendidikan tinggi, institusi penyelenggara pendidikan tinggi. Nah, maka sebenarnya yang dicanangkan terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tersebut itu sudah dilaksanakan oleh Prodi TI ya sejak dulu mungkin sejak 2017. Namun di
di tahun 2017 karena belum ada kebijakan kampus merdeka ini, maka kegiatan-kegiatan yang bertujuan bagaimana mahasiswa itu bisa terpapar isu-isu real gitu pada dunia industri itu tidak bisa diakui sebagai SKS. Nah, dengan adanya kebijakan kampus merdeka ini, kami meredefine kurikulum kami seperti itu, sehingga strukturnya sekarang itu ada mata kuliah basic science, kemudian basic engineering, kemudian mata kuliah keilmuan teknik industri, kemudian mata kuliah umum, dan mata kuliah pembelajaran profesional yang mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, karena salah satu indikator kinerja utama perguruan tinggi itu dilihat dari berapa banyak mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan Merdeka Belajar ini, yang kita yakini itu sangat bagus ya untuk melatih pengalaman mahasiswa seperti itu, sehingga pada saat nanti terjun ke industri itu tidak kaget gitu. Pak Menteri mengilustrasikan bahwa kalau belajar di perguruan tinggi kita sedang melatih anak untuk berenang gitu. Padahal nanti setelah lulus mereka akan berenang di lautan gitu. Nah, supaya tidak kaget gitu kan, maka pada saat mereka belajar di perguruan tinggi, kita juga bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menimba ya pengalaman gitu. Jadi mereka bisa melihat, oh kalau di laut tuh ombaknya 3 meter gitu. Kalau di kolam renang kan tidak ada, gambarannya seperti itu. Nah, karena kita memasukkan konten mata kuliah pembelajaran profesional tadi, kita harus meredefine kurikulum kita, maka kemudian kalau misalnya kita set ya kurikulum 1 semesternya itu 21, kemudian mahasiswa mengikuti pembelajaran profesional taruhlah sekian SKS. Nah, maksimal jumlah SKS yang bisa diperoleh oleh mahasiswa itu kan yang bisa diambil itu kan 24 ya Bapak Ibu. Jadi kita atur di setiap semesternya itu sedemikian rupa sehingga setelah semester 3 itu mahasiswa bisa mulai mengambil mata kuliah pembelajaran profesional dan itu jumlahnya tidak lebih dari 24 SKS. Nah, kemudian di semester 1 2 yang sebelumnya itu kalau tidak salah 21 dan 20 dan 19 ya. Itu kemudian kami atur menjadi 18 SKS, tetapi untuk durasi masa studi itu tidak berubah ya. Maksudnya kita merancang kurikulum kita itu bisa selesai dalam 8 semester ya untuk normal, kemudian yang cepat itu bisa selesai dalam 7 semester. Jadi nanti kalau putra-putri Bapak Ibu ingin magang 1 semester gimana Bu? Apakah nanti akan memperpanjang gitu masa studinya? Nah, kurikulumnya itu sudah dirancang. Saya rasa di SI dan di informatika juga seperti itu, ada program misalnya magang plus TA gitu. Jadi nanti durasi masa studi itu juga tidak lebih lama. Jadi penjelasannya sih seperti itu. Jadi mungkin yang dikhawatirkan kalau lebih sedikit nanti jangan-jangan lulusnya lebih lama gitu kan. Nah, tidak Bapak Ibu. Jadi nanti mata kuliah pembelajaran profesional ini menjadi respon kami ya terhadap kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan itu mungkin nanti Bu Leni bisa menjelaskan ya. Jadi variasi kegiatannya itu banyak sekali. Kita ada proyek independen di laboratorium, kemudian mengambil kuliah di tempat lain. Jadi semester ini ada 15 mahasiswa juga yang dari universitas lain yang belajar di TI Atma, dan mahasiswa kita belajar di prodi tempat lain seperti itu. Ya, mungkin itu sih Pak Andi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjawab Bapak Ibu. Terima kasih. Ini kayaknya terima kasih Bu Ririn ya. Jadi kayaknya banyak kekhawatiran tentang pembayaran juga Bu Bening nih. Jadi kalau saya lihat secara sekilas tuh misalnya kalau kembar dua-duanya masuk di Atma apakah ada keringanan? Atau kalau kakaknya sudah kuliah terus adiknya ikut jadi maba apakah ada keringanan juga? Terus masalah cicilan pembayaran SPP tetap atau variabel dan sebagainya. Lah ini yang paling tepat menjawab kayaknya Bapak Wakil Dekan 2 nih, Bapak Albertus Joko Santoso. Mungkin Pak Joko bisa menjawab, bisa melihat dari Q&A ada beberapa pertanyaan hubungan keuangan, Pak. Silakan.
Oke, ya ini anu aja ya, memang keuangan memang sesuatu hal yang apa ya, sangat banyak mungkin pertanyaan, sangat banyak email yang masuk ke kami ya. Dalam arti ya di kondisi sekarang ini kan ada banyak hal yang tidak pasti ya, tidak pasti. Tadi juga muncul banyak pertanyaan semester depan bagaimana Bapak Ibu ya, semester ini lah paling tidak apakah sudah daring atau belum ya. Mungkin saya itu dulu ya Pak Andi, karena kami juga ke sarana prasarana. Pada dasarnya kami sudah menyiapkan Bapak Ibu. Jadi semester ini kami mengadakan peralatan ya, untuk perkuliahan hibrid itu 60 ya, 60 unit. Jadi ini untuk 60 kelas di mana di Universitas Atmajaya. Lalu untuk di FTI itu ada 11 ya, 11 unit ya untuk kelas. Kemudian masing-masing kelas itu diisi 1 unit, dan dari 11 itu ada 2 tipe ya, 2 tipe di mana istilahnya lebih canggih ya, dalam arti kamera itu bisa mengikuti gerakan dosennya ya. Ya karena ada dosen yang harus ke papan tulis, harus ke meja, untuk ke laptopnya dan sebagainya, itu kameranya ikuti sendiri. Itu ada 2 unitnya. Lalu yang sisanya itu kameranya statis. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Pak Yusef tadi, memang ke depan ya, kalau sudah diperbolehkan ya, sudah diperbolehkan oleh pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah, bagaimana kita tatap muka, pada dasarnya kita sudah siapkan infrastrukturnya ya, infrastrukturnya kita sudah siapkan, baik infrastruktur di kelas ya, di kelas kami biasa dalam ruang yang besar itu bisa 60 sampai 70 mahasiswa, tapi ke depan mungkin hanya 15 atau 20 mahasiswa. Lalu yang lainnya di mana? Yang lainnya tetap bisa online ya, tetap bisa online. Jadi ini yang hibrid. Tadi kalau saya lihat sepintas ada pertanyaan bagaimana sistem perkuliahan secara hibrid. Jadi tetap ada yang di kelas ya, mungkin 15 atau 20 mahasiswa, lalu ada dosennya. Kemudian yang sisanya mungkin bisa di mana, di rumah atau mungkin secara online ya. Itu. Ya. Kalau itu infrastruktur di kelas, lalu infrastruktur secara umum di Atmajaya, maksudnya di gedung ya, kita akan nanti di gedung Batasari 2 ya, Benaventura ya. Jadi kita nanti akan mengatur bagaimana keluar masuk mahasiswa. Kalau sekarang pada saat sekarang itu banyak pintu keluar, pintu masuk. Nah, ke depan kayaknya mungkin nanti Pak Tio bisa menjelaskan lebih detail. Nanti hanya ada 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Jadi ini sudah kita atur ya. Pada dasarnya misalnya oleh pemerintah pusat boleh setelah UTS ya, atau mungkin Pemda atau Gubernur DIY sudah memperbolehkan tatap muka, walaupun luring terbatas itu kita izinnya sudah siap ya setelah UTS ya. Saat ini kami sudah memasang peralatannya untuk perkuliahan daring ya, kita sudah siapkan mungkin 1 atau 2 minggu ke depan sudah siap ya. Nanti setelah itu pegawai atau ada teknisi yang kita siapkan, untuk FTI ada 2 orang yang kita siapkan untuk menangani kalau misalnya terjadi kerusakan atau mungkin gangguan pada peralatan perkuliahan hibrid ya, kita sudah siapkan ya. Lalu kalau untuk yang ini tadi ada pertanyaan bagaimana kalau ada yang kembar dan sebagainya, prinsipnya boleh Bu, ini memang kita kan ada istilahnya boleh diajukan, jadi ada keringanan memang. Kalau sudah lama Bu, Bapak Ibu, tidak hanya kembar, jadi kakak beradik itu juga ada semacam keringanan ya. Nah, silakan kalau misalnya Bapak Ibu ajukan, tolong memang terpusat bisa ke rektorat ya. Mungkin kalau saya mau share screen bisa Bapak Ibu coba ini. Maaf, saya mau ini share screen, kalau mudah-mudahan bisa kelihatan ya Bapak Ibu ya. Bisa kelihatan ya? Bu Bening? Bisa ya? Oke. Bisa tuliskan ke rektorat.
UAJY, ACD atau ke Warid 2, dan mohon ya supaya kami juga bisa memantau dan supaya bisa saling mengingatkan dan mempercepat, tolong di CC-kan ke kami, ke FTI ya, supaya kami juga bisa cross check, karena kemungkinan besar email ke rektorat dan ke Warid 2 itu sangat banyak ya, sehingga mungkin responnya juga ya butuh waktu ya. Nah, tapi supaya kita bisa saling cross check, mohon nanti bisa kirimkan ke CC-kan ke FDI. Nah itu, ini baik untuk keringanan, atau mungkin juga tadi misalnya ada pertanyaan bagaimana kalau perpanjangan ya, cicilan ya, waktu cicilan ya, silahkan ke sini. Pada dasarnya kami membuka, tapi mohon sebutkan alasannya kenapa ya. Lalu alasannya kenapa, lalu kapan ya perkiraannya untuk sanggup membayarnya atau melunasinya. Tadi di GA saya sudah jawab, tapi mudah-mudahan kalau nanti ada pertanyaan lagi, silahkan Bapak Ibu. Yang penting segala sesuatu pengen istilahnya keringanan, pengen memperpanjang atau memperpanjang cicilan ya, karena biasanya kan tahun pertama itu kan nyicil, ada SPU, ada courseware dan sebagainya, itu kan bisa 5 atau ya, kita kemarin awal sebelum pandemi hanya paling tidak akhir Desember atau akhir Januari itu sudah lunas, tapi kita agak panjangkan ya, mungkin setahun ya. Nah itu masalah tadi ada pertanyaan bagaimana angsuran kedua kapan ya. Setiap mahasiswa ini jadwalnya berbeda, karena ada yang mahasiswa yang masuk mungkin jalur antara, ada mahasiswa yang masuk jalur reguler, apakah itu reguler 1 atau 2 itu Bapak Ibu mestinya sudah dapat ya, SKPUK-nya di awal. Jadi ya mohon Bapak Ibu perhatikan di situ kapan harus angsuran kedua, kapan harus angsuran ketiga. Setiap mahasiswa bisa berbeda-beda ya. Tergantung putra-putri Bapak Ibu masuknya pada jalur apa ya, antara ya, lalu reguler ada 1, ada 2, ada 3, itu waktunya bisa berbeda-beda ya. Oke. Itu mungkin yang berkaitan dengan keuangan ya. Tadi juga ada mungkin sekalian ya Pak Andi ya Pak Buning, ada pertanyaan juga yang berkaitan dengan kelebihan untuk pembayaran mahasiswa semester 1 ya. Karena tadi ditanyakan juga ETI itu, mungkin saya mau share screen ini ya, mungkin sebentar. TI itu berapa tadi, 18 ya. Mungkin ini Bapak Ibu mestinya sudah apakah putra-putri Bapak Ibu memberikan ini atau belum ya, saya tahu, tapi mestinya Atma saya sudah mengumumkan ini ya. Ini permasalahannya itu pada saat universitas itu menentukan SKPUK-nya itu yang tadi jalur antara itu kan sebelum Desember sebelum Desember 2020 ya, itu kan sudah ada penerimaan. Nah, waktu itu kurikulumnya kan sedang diproses ya, dan semester sebelumnya kan kurikulumnya itu semester 1 itu 21 ya Bu Wirin ya, hanya 21 untuk industri, lalu informatika itu 19. Kalau untuk SI itu sudah benar 21, sehingga menjadi yang menjadi pembeda itu adalah teknik industri ya, dan untuk informatika ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, kami tetap akan mengembalikan, dalam arti kalau itu sudah SKPUK-nya sudah lunas misalnya, sudah lunas, mohon Bapak Ibu mengirimkan ke universitas atau mungkin juga tadi ke rektorat atau ke Warid 2 dan ke keuangan ya. Mungkin sebaiknya kami juga di CC, sehingga kami juga saling bisa mengetahui sampai di mana dan sebagainya ya. Tapi di sini apabila misalnya belum lunas SKPUK-nya, maka nanti
kelebihannya itu akan dikurangkan pada angsuran SPU selanjutnya, gitu ya. Jadi kalau yang sudah lunas mohon melampirkan bukti SK pelunasannya, kemudian juga nomor rekening ya, nah, sehingga nanti kami bisa mengembalikan kelebihannya. Kalau itu yang sudah lunas SKPUK-nya ya. Kemudian kalau yang belum, nah itu nanti berarti dikurangkan pada angsuran SPU selanjutnya. Jadi itu ya, mohon informasinya. Karena tadi ada pertanyaan kapan saya harus mengajukan ya. Kalau yang ya segera mungkin ya, supaya kami segera proses, dalam arti Bapak Ibu melampirkan, mungkin di IE juga sudah ada penjelasannya, bisa lewat email ya, kemudian bukti SKPUK dan nomor rekening ya, dan yang jelas juga nomor mahasiswa ya. Dan ini kami untuk cross check juga, ya, untuk cross check juga. Ya, saya kira itu Pak Andi. Mungkin kalau ada yang kelewat saya mohon diberitahu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih. Oke, Bu Bening, ini kayaknya banyak juga kekhawatiran ya tentang efektivitas pembelajaran daring 2 tahun terakhir gitu ya. Mungkin bisa beberapa ringkasannya yang di pertanyaan orang tua gimana Bu? Ya, jadi kuliah daring dianggap banyak pihak mengatakan kurang berkualitas gitu ya, karena prosesnya hanya secara online. Nah, mungkin Bapak Ibu Kaprodi bisa menjelaskan seberapa sih yang sudah kita lakukan sehingga bisa menjamin kuliah daring kita itu cukup baik kualitasnya atau lebih dari baik kualitasnya. Atau Bu Ririn angkat tangan, mungkin Bu Ririn mau jawab dulu, baru nanti dilanjutkan dengan Bapak Ibu Kaprodi. Monggo Bu Ririn. Ya, terima kasih Bu Bening. Bapak Ibu, saya izin menjawabnya. Sebelum nanti dilanjut ke Bu Leni sebagai Kaprodi. Jadi begini, tadi saya membaca banyak pertanyaan, apakah dengan kuliah daring ini kualitas menurun? Nah, saya mengilustrasikan seperti ini Bapak Ibu. Tadi Pak Dekan menyampaikan bahwa di Fakultas Teknologi Industri itu sejak 2017 kita menerapkan pembelajaran berbasis outcome, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu outcome based education. Nah, menjelaskan outcome based education seperti itu seperti apa toh gitu. Jadi outcome based education itu adalah suatu sistem pendidikan yang berfokus pada kemampuan apa yang bisa ditunjukkan oleh mahasiswa pada saat mahasiswa itu menyelesaikan studinya di suatu program studi. Jadi sekarang ini paradigmanya berubah ya, tidak kemudian karena saya bisa A maka saya mengajar A, tidak. Tetapi paradigmanya adalah karena yang dibutuhkan oleh industri itu pengetahuan tentang A gitu, maka kami harus merancang kurikulum kami sehingga mahasiswa punya kemampuan tadi. Nah, di konsep outcome based education itu kita mempunyai istilah namanya capaian pembelajaran lulusan, yang kalau Bapak Ibu bayangkan itu adalah dimensi kualitas dari suatu produk. Jadi kalau Bapak Ibu punya handphone itu punya dimensi kualitas kan. Misalnya ketahanan baterainya gitu. Kemudian fiturnya, kemudian kemampuan kameranya. Nah, itu capaian pembelajaran lulusan yang harus kita ukur sebelum mahasiswa itu lulus. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah dengan pandemi itu efektif atau tidak, kalau di Prodi TI kami melihatnya dari apakah pembelajaran yang sekarang ini mempengaruhi dimensi kualitas dari lulusan. Nah, bisa saya sampaikan, jadi ada 10 dimensi kualitas lulusan Prodi TI. Salah satunya itu kemampuan melakukan eksperimen gitu. Maka kalau saya boleh jujur dan mungkin nanti Bu Leni bisa menjelaskan dengan detail, pada waktu pandemi ini yang kami pikirkan pertama kali adalah wah, ini kemampuan melakukan eksperimen ini cukup membuat ini ya Bu Leni, kita
rapat-rapat terus gimana gitu. Akhirnya kemudian kita tunda kan di awal-awal pandemi. Oke, jangan ditawarkan dulu, jangan ditawarkan gitu. Karena apa namanya, kemampuan melakukan eksperimen itu merupakan salah satu dimensi kualitas gitu. Kalau yang 9 yang lainnya itu masih bisa gitu dengan mode daring seperti ini. Nah, akhirnya pandemi kebetulan ya semakin memburuk gitu. Akhirnya apa namanya, kami sekarang itu fokus pada bagaimana kemampuan untuk melakukan eksperimen itu bisa tetap dilakukan oleh mahasiswa, bisa tetap tercapai walaupun dalam kondisi seperti ini, karena kalau ditunda terus nanti akan menghambat kelulusan mahasiswa. Jadi yang bisa saya sampaikan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk platformnya Atmajaya itu sudah sejak lama gitu ya, sudah menggunakan platform Microsoft Teams. Jadi saya bisa mengatakan tanggal 15 Maret 2020 itu diputuskan WFH. 2 hari kemudian kami sudah bisa menyelenggarakan ujian skripsi pendadaran secara online dengan platform Microsoft Teams. Kemudian mahasiswa sudah terhubung dengan email studentnya, sehingga transisinya itu tidak terlalu sulit gitu ya. Cuma kita nggak posting-posting di medsos ya bahwa kita sudah melakukan pendadaran online. Padahal itu ya 2 hari ya dari sejak Atmajaya mengumumkan untuk WFH. Nah, kemudian kalau ditanya apakah mempengaruhi kualitas, jujur kami mengatakan pada CPL terkait dengan kemampuan menganalisis kemampuan melakukan eksperimen itu adalah tantangan terbesar kami. Lalu bagaimana kami bisa mencoba mengatasi itu, Bu Leni akan menjelaskan Bu, mungkin dengan satu contoh kasus praktikum ya Bu Leni. Monggo Bu Leni, waktu saya berikan ke Bu Leni. Baik, terima kasih Bu Ririn. Mungkin saya sedikit menambahkan sebelum saya memberikan contoh ya Bapak Ibu, untuk kemampuan menjalankan eksperimen dan capaian pembelajaran lulusan atau yang seperti tadi dikatakan Bu Ririn, dimensi kualitas, itu Bapak Ibu bisa akses sebetulnya dari situs kami di fti.uajy.ac.id/industri. Di video juga sudah sempat saya bahas seperti itu. Nah, contoh yang tadi untuk kemampuan eksperimen itu memang sempat kita menjadi galau ya kalau misalnya bahasa anak muda sekarang Bapak Ibu. Kita sempat menunda selama 2 semester untuk ada praktikum. Nah, dan sebetulnya seperti yang saya katakan tadi terkait ini menyangkut dengan praktikum karena untuk eksperimen itu sangat erat dengan praktikum, dengan KP dan juga dengan praktikum terutama. Nah, contohnya yang saya ambil adalah yang dialami oleh putra-putri Bapak Ibu yang di praktikum fisika dasar. Nah, kita berusaha untuk mencari sumber supaya mahasiswa itu bisa melakukan kegiatan di sekitarnya dengan perangkat-perangkat yang ada, dan jika memungkinkan, tidak dimungkinkan misalnya bisa dengan simulasi. Nah, itulah yang dilakukan di praktikum fisika dasar. Jadi selain umpamanya mahasiswa diminta melakukan pengukuran. Nah, pengukuran bisa kita menggunakan peralatan yang ada, umpamanya menggunakan penggaris dan segala macamnya. Nah, jika tidak dimungkinkan, dari dosen pengampu itu memberikan dan saya yakin Bapak Ibu boleh cek dengan putra-putri Bapak Ibu, dilakukan simulasi begitu supaya mahasiswa juga memiliki pengalaman untuk bereksperimen. Nah, contoh lain adalah yang dilakukan umpamanya di praktikum di praktikum perencanaan sistem terintegrasi atau PST1. Nah, nanti ini putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan ini di semester kelima. Nah, untuk angkatan yang semester 5 saat ini, kita sudah berdiskusi juga sebelum itu dengan para dosen pengampu dan juga dengan koordinator praktikum dan kepala lab, dan misalnya diputuskan seperti untuk harusnya mahasiswa itu melakukan fabrikasi umpamanya Bapak Ibu di lab di FTI. Nah, tapi karena ada kendala masalah COVID-19, otomatis mereka umpamanya bisa melakukan disimulasi umpamanya di bengkel terdekat di daerahnya begitu. Dan itu sebetulnya ada penyesuaian memang, dan itu sehingga saya rasa sih yang terpenting adalah capaian pembelajarannya ya Bapak Ibu. Makanya tadi
di awal saya juga mengatakan kita melakukan penyesuaian sebenarnya. Kita sudah mereview apakah dengan metode daring ini Bapak Ibu, anak putra putri Bapak Ibu itu masih tetap bisa mencapai capaian pembelajaran yang kita harapkan. Seperti itu. Saya kembalikan mungkin ke Bu Bening dan Ya, Pak Andi. terima kasih Bu Leni. Saya undang Pak Thomas Adi. Mau menambah, Pak? Keefektifan mengajar, mungkin singkat saja Pak Thomas. Ya, sebenarnya kalau dari informatika itu kata kuncinya itu sebenarnya kita kan yang namanya teknologi itu kan justru semakin lama itu semakin canggih dan semakin istilahnya tuntutan untuk kita memposisikan diri harus secara fisik bersamaan itu justru semakin lama semakin berkurang. Jadi kita sendiri tahu beberapa perusahaan-perusahaan besar kayak Twitter dan sebagainya itu malah justru setelah pandemi mereka malah justru menghapus kewajiban harus mengantor, seperti itu. Jadi di luar sana itu bahkan kehadiran secara fisikal itu bahkan tidak lagi menjadi hal yang utama, karena justru pandemi ini menunjukkan bekerja pun itu bisa secara online. Jadi saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Memang kita tetap istilahnya mempunyai kurikulum, mempunyai panduan, mempunyai instruksi dan sebagainya yang kita kombinasikan dengan kebutuhan industri saat ini. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, materi-materinya sudah kita susun, sudah kita perhatikan, sudah kita pastikan supaya paling tidak apa yang dibutuhkan nanti untuk anak-anak didik kita, untuk nanti bahasanya Bu Ririn atau bahasanya Pak Menteri berenang di lautan nantinya itu paling tidak sudah bisa, jadi sudah tercapai lah istilahnya seperti itu. Apalagi kita juga ada kurikulum Merdeka yang istilahnya mahasiswa lebih bebas lagi dalam mengeksplorasi apa yang menjadi passionnya mereka, sehingga kita tidak lagi menjadi istilahnya terkotak-kotakan hanya karena istilahnya masalah pandemi, saya seperti itu. Mungkin itu aja tambahan dari saya, jadi supaya saya Bapak Ibu tidak usah khawatir, karena pada akhirnya seperti yang tadi saya sampaikan, bekerja pun saat ini juga sudah istilahnya bahkan tidak lagi menuntut secara fisik harus ketemu, misalnya seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih, Wening. Terima kasih, Pak Adi. Saya undang yang terakhir, Pak Pri. Mau menambahkan, Pak? Di SI seperti apa? Oke, terima kasih. Oke, mungkin kalau kita melihat dari kurikulum sebelumnya, ada yang namanya SCL ya, Student Centered Learning, terus sekarang berkembang jadi MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kalau ditanya efektivitasnya bagaimana, sebenarnya balik lagi ke mahasiswanya. Sebisa mungkin mereka lebih aktif lagi menggunakan media-media yang sudah ada, fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan, kalau bisa juga lebih komunikasi terhadap dosen-dosennya. Mungkin saya nggak bisa mengatakan banyak ya, mungkin saya bisa sharing aja. Kalau kebetulan di SI sendiri, itu dari lulusan pertama sampai sekarang, itu lulusannya semua online. Oke, semua online. Kita belum pernah wisuda secara offline. Dan puji Tuhan, mungkin karena pandemi ini, justru malah membawa berkah bagi SI. Kenapa? Karena kalau saya melihat jumlah lulusan yang sudah lulus, hampir semua sudah terserap ke industri. Jadi malah kadang sebelum mereka lulus sudah banyak yang diterima di industri sendiri. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan online. Tadi sudah dikatakan Pak Thomas Adi ya, karena pandemi ini semua sudah mulai WFH, karena lulusan dari kami pun sudah terbiasa online, sehingga mereka lebih mudah beradaptasi ke industri. Mungkin dari itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi intinya kuliah online tidak menurunkan kualitas dari lulusan kita, dan malah membiasakan mereka untuk menyambut cara kerja yang baru gitu ya, yaitu kebanyakan dikerjakan secara online. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dan jawabannya. Pak Andi, waktunya sudah menjelang habis. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ya, kalau saya lihat itu banyak kekhawatiran, Bu. Ini kan memang kondisinya sepertinya akan menjadi lebih baik ya. Jadi mungkin nanti suatu saat nanti ada tatap muka, ada kekhawatiran, Bu. Diberitahu dulu sebulan sebelumnya, atau nanti
anak saya gimana nyari kos-kosan atau nanti traveling dan sebagainya di suatu seperti ini. Jadi mungkin sebenarnya strategi hibridnya nanti seperti apa itu mungkin perlu diberikan gambaran lebih jelas ya. Mungkin saya meminta bantuan Prof. Joko Budi mungkin bisa menjelaskan nanti kira-kira strategi Fakultas Teknologi Industri ataupun mungkin Atmajaya sendiri kira-kira nanti pelaksanaan hibrid itu seperti apa dan strateginya atau roadmap-nya atau skenario-nya seperti apa gitu ya. Monggo Prof. Budi bisa memberikan penjelasan. Prof. Budi apakah memantau? Sepertinya sedang tidak di tempat, Pak. Oh iya, ya, oke. Atau Jadi mungkin bisa ke Pak Yosef? Pak Yosef atau mungkin malah bisa ke Pak Yonatan dan Pak Yosef mungkin bisa cerita ya. Jadi kombinasi antara keduanya. Monggo Pak Yosef dan Pak Yonatan ini kira-kira kedepannya seperti apa untuk menjawab kekhawatiran tiba-tiba tatap muka padahal bingung juga terus gimana ya persiapannya dan sebagainya. Gimana? Monggo silahkan. Oh, mungkin saya sudah hadir, Pak. Oh iya, monggo Prof. Budi, iya. Monggo tentang perkuliahan hibrid nanti atau tatap muka nanti rencana kedepannya seperti apa supaya menjawab kekhawatiran kalau misalnya tiba-tiba tatap muka terus anak saya gimana yang masih jauh di luar pulau atau jauh dari Jogja dan sebagainya itu. Monggo Prof. Budi. Ya, matur nuwun Pak Andi. Jadi apa namanya proses sebetulnya kalau kita lihat dari sisi pandeminya ya, pertama dari sisi pandeminya kan pasti akan bertahap, tidak mungkin apa namanya berubah drastis. Misalnya kita dari level 3 langsung ke 0 itu tidak mungkin. Itu kita lihat dari sisi pandeminya pasti ada satu tahapan lah, dan ini tahapannya juga kita bisa prediksi bersama, itu satu. Jadi itu kita ya bicara faktor eksternalnya. Untuk faktor internalnya tadi mungkin sudah disiapkan oleh dipaparkan juga oleh Pak Joko. Jadi saat nanti sudah betul diizinkan di mana di mana kantor-kantor yang sifatnya non esensial boleh melakukan work from office, artinya tatap muka juga boleh, itu kan ada kesepakatan nanti antara stakeholder, dalam hal ini dosen yang bersangkutan, kemudian juga orang tua murid, dan juga muridnya sendiri. Artinya begini, bagaimanapun juga aspek kekhawatiran yang diakibatkan pandemi ini kan mengenai pada semua orang. Artinya nanti juga tidak semua orang bisa secara langsung mengikuti, karena apa? Ada kekhawatiran, mungkin vaksinnya belum 2 kali dan sebagainya, macam-macam lah. Nanti sebelum diadakan full tatap muka, jadi kita akan lalui hybrid. Hybrid itu artinya tidak semua mahasiswa ataupun tidak semua dosen itu melakukan proses tatap muka. Artinya apa? Artinya harus ada kesepakatan bersama, karena ini kalau bicara pandemi kan faktor itu yang susah ya. Jadi misalnya begini, contohnya saya itu termasuk yang senior di sini, usia saya sudah mendekati 60, maka yang terjadi apa? Saya melihat situasi saya. Kalau saya belum siap, maka saya juga boleh mengajukan bahwa saya belum bisa untuk pandemi. Demikian juga untuk orang tua dan mahasiswa. Sebagai contoh begini, ini di Jogja situasi pandemi yang ketiga. Kami merencanakan mau membuat kunjungan site visit untuk perencanaan magang di semester depan. Ini kita juga tawarkan ke mahasiswa, tetapi dengan ketentuan tertentu, misalnya diizinkan orang tua, sudah divaksin dan segala macam. Karena saya rasa kita bersama tidak mau tidak menjaga risiko yang mungkin terjadi. Artinya risiko itu kita jaga bersama. Jadi kekhawatiran Bapak Ibu nanti misalnya, wah ini tiba-tiba lalu tatap muka saya bagaimana? Kalau itu dirasa masih memberikan risiko, Bapak Ibu boleh tidak mengizinkan putranya untuk ke Jogja, boleh itu. Saya rasa itu sudah dirumuskan oleh tim Satgas. Mungkin Pak Yo bisa menjelaskan lebih detail Pak tentang aturan proses perkuliahan tatap muka.
Terima Oke, kasih, Pak Yus. Prof. Budi. Pada prinsipnya ini tidak karena di awal-awal itu pasti kan kita kan tidak langsung full seperti itu. Ada tadi benar yang disampaikan oleh Prof. Budi bahwa ada masa transisi. Hybrid pun mungkin tidak sepenuhnya. Mungkin kapasitas kelas pun hanya diizinkan mungkin 20% atau 30% dari seharusnya. Jadi hybrid itu tetap ada yang online, ada yang offline, dan biasanya diprioritaskan untuk mahasiswa yang sedang berada di Jogja terlebih dahulu. Nanti apabila semua mahasiswa sudah tervaksinasi dengan oke, mungkin kedepannya baru kita buka perlahan Bapak Ibu. Karena kan kasus COVID itu kan tidak bisa kita prediksi. Hari ini landai, bisa tahu-tahu tinggi lagi seperti itu. Jadi kami dari tim Satgas juga dari masing-masing program studi, departemen juga harus mengantisipasi hal tersebut. Jangan sampai begitu kami paksakan semua masuk terjadi klaster baru. Itu juga harus kita perhatikan. Jadi tidak usah khawatir Bapak Ibu semua apabila misalnya putra-putrinya ada di luar Jogja, mungkin saat ini masih belum bisa ikut, tetapi kan akan dibuka selanjutnya. Jadi bertahap untuk kuliah offline-nya. Terima kasih banyak, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Prof. Budi, terima kasih Pak Yonatan. Sepertinya waktunya yang memaksa kita harus mengakhiri, meskipun kalau saya lihat masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Nanti kami akan berusaha catat dan berusaha jawab. Terus kemudian nanti kalau ada mungkin yang bisa ditanyakan, nanti silahkan bisa mengirimkan email ke fti@wajacid atau bisa langsung ke masing-masing pejabat strukturalnya begitu ya. Kira-kira untuk yang akhir ini apa yang akan acara berikutnya seperti apa Bu Bening? Monggo. Acara utama kita memang hanya tanya jawab. Oh ya, ini ada Pak Teguh sepertinya mau menyampaikan. Mungkin Silakan, perlu diinformasikan kepada orang tua untuk memanfaatkan sistem informasi ya bagi orang tua itu ya, karena tadi ada pertanyaan bagaimana mengetahui PK dan sebagainya gitu. Ya. Ada satu yang mungkin yang perlu diketahui tentang sistem untuk informasi orang tua ya. Kalau situsnya mungkin bisa dijelaskan mungkin 1 menit 2 menit Pak Pau sebagai Kepala KSI, monggo Pak Pau. Baik, selamat sore Bapak Ibu, para orang tua atau wali mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri. Mungkin ada satu pertanyaan, bagaimana orang tua itu bisa memantau studi putra-putrinya. Nah, itu bisa dilakukan Bapak Ibu sekalian dalam konteks pembayaran IPK presensi. Ya. Misalkan apakah mahasiswa putri saya atau putra saya itu kemarin kuliah apa tidak, atau minggu ini kuliah apa tidak, itu bisa dengan mudah Bapak Ibu ketahui. Ya. Atau SPP-nya itu sudah dibayarkan atau tidak, atau sebenarnya SPP juga bisa langsung dibayarkan oleh orang tua sendiri ya, atau tagihannya itu kurang berapa, itu kalau pembayaran. Lalu kalau IPK-nya sudah berapa, kalau sudah semester ketiga, keempat itu mungkin mata kuliah apa saja yang sejak semester 1 sampai semester sekarang itu yang sudah lulus dan nilainya berapa, IPK berapa, atau IP semester yang baru saja terakhir kemarin berapa, mengambil mata kuliah berapa, apa saja, jadwalnya kapan saja, dosennya siapa saja, itu semua bisa Bapak sekalian. Mungkin saya minta izin untuk share. Apakah sudah tampak ya? Sudah. Ya, ini kita mempunyai aplikasi SIORTU, Sistem Informasi Orang Tua, tapi itunya tidak SIORTU, URL-nya. URL-nya ortu nggak pakai si ya. ortu.waj.ac.id. Ini orang tua bisa membuka ini. Hanya orang tua yang bisa membuka harusnya, karena passwordnya nanti kita sampaikan ke orang tua saja. Kalau untuk mahasiswanya sudah ada sendiri, mahasiswa juga bisa melihat informasi tentang dirinya ya, dengan aplikasi yang berbeda, yaitu si Atma. Kalau orang tua khusus ini, sebaiknya passwordnya nanti tidak di-share ke anaknya supaya orang tua tetap bisa melihat secara mandiri. Kalau anaknya sudah bisa sendiri.
Ya, tujuannya memberikan informasi kepada orang tua wali mahasiswa tentang hasil studi mahasiswa sejak semester 1 sampai sekarang. Ya, kalau semester 1 sekarang baru mau, ya mungkin belum ada informasi tentang IPK-nya, IPS-nya, karena kuliahnya saja baru dimulai, jadi IPK-nya belum ada. Tapi kalau sudah semester 2, 3, 4, dan seterusnya mungkin sudah ada. Mata kuliah apa yang diambil semester ini mungkin ada, karena sudah kuliah. Statusnya aktif atau cuti ada, status pembayaran ada, keaktifan presensi juga ada. Ya, jadi presensi hari ini itu bisa dilihat oleh Bapak sekalian keesokan harinya di situs ini. Ini URL-nya sudah saya sampaikan. Bapak sekalian ini bisa auto.wajib.ac.id, lalu username password. Untuk pertama kali username dan passwordnya apa? Username-nya adalah NPM NPM Putra Putri Bapak Ibu sekalian, ada 9 digit. Passwordnya adalah hari ulang tahun Putra Putri Bapak sekalian dengan format DD _MM _YYYY. Tanggalnya itu 2 digit, garis miringnya termasuk diikutkan dalam password. Bulannya 2 digit, kalau bulannya Januari ya 01, dikasih 0 depannya. Kalau bulannya September 09. Kalau bulannya Oktober ya 10. Terus kalau tanggalnya 2 ya 02 dan seterusnya. Harus 2 digit. Tahunnya yang 4 digit, garis miring tahun 2021 misalkan seperti itu. Kalau tanggal lahir 2000 berapa? 2003 atau berapa itu. Begitu masuk, Bapak Ibu sekalian ganti password di sini. Ganti password, isilah password yang Bapak Ibu kehendaki. Nanti Bapak Ibu akan mempunyai password yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu, kemungkinan ini passwordnya harus strong ya. Kalau tidak strong berarti ya bisa sembarang sih. Tapi kalau tidak bisa mungkin harus strong, harus ada huruf besar, kecil, tanda baca, dan angka. Tetapi kalau tidak harus strong mungkin bisa sembarang. Minimal 8 karakter kalau nggak salah. Terus ini ada hasil studi, pengambilan kelas, histori status studi, histori pembayaran, dan presensi. Ini semua bisa dilihat Bapak Ibu sekalian informasi tentang anak-anaknya, putra putrinya. Oh ya, ini tadi untuk loginnya ya. Jadi contohnya ini NPM-nya ini angkatan 2014 ini zaman kuno. Lalu 07 itu informatika, terus nomornya berapa sekian. 24 Februari 94 misalkan. Ya, 24 Februari 24 garis miring 02 garis miring 1994. Jadi garis miringnya itu bagian dari password ya. Harus diketikkan garis miringnya itu. Terus ini harus 2 digit, 4 digit. Oke, ganti password, nanti langsung ganti password seperti biasa. Ganti password, jadi yang lama berarti yang tanggal lahir, baru yang Bapak Ibu create sendiri, diulang lagi yang baru tadi sampai oke. Baru ganti password. Hasil studi ini dari semester 1 sampai semester sekarang ini ada SKS, ada nilai A, main, B, dan seterusnya. Ini lumayan nih. Lalu ini mata kuliahnya. Lalu ini pengambilan kelas itu berarti semester sekarang ini mungkin ini tahun lalu ya, atau 2 tahun yang lalu ya. Ini bisa diklik, nanti tahunnya disesuaikan. Saya kira defaultnya adalah tahun sekarang. Lalu ini mata kuliah yang diambil di semester sekarang. Ini kelas. Ya, kalau sudah lulus berarti kalau sudah pergantian semester tapi semester berikutnya belum mulai, ini ada nilainya. Kalau semesternya belum selesai mungkin belum ada nilainya. SKS sama kelas ya. Ini kelas ya Bu, bukan nilai ya. Kalau ada ini kok E, oh ini kelas E. Jadi jangan khawatir, ini kelas. Bedakan kelas dengan nilai. Karena ada kelas D, kelas E itu kelas itu bukan nilai. Lalu itu ini status, ini di sini ada tulisan aktif. Berarti Bapak Ibu sekalian itu sudah aktif. Ya. Aktif itu setiap statusnya akan kita nonaktifkan ketika semesternya berakhir. Nanti semester berikutnya itu menjadi aktif ketika sudah membayar SPP tetap. Atau bisa juga nanti mau cuti juga bisa. Histori pembayaran ini apa saja yang sudah dibayarkan, kapan, terus lunas, dan seterusnya tinggal berapa, dan seterusnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat. Presensinya berarti ini minggu ke-1, H, semua hadir semua. Ini bisa berarti H itu hadir, kalau A itu alfa, I izin, S sakit. Ini nanti minggu keberapa, kalau sekarang sudah minggu kedua ya Bapak Ibu sekalian, berarti 1, 2 nanti akan muncul di sini, ini mata kuliahnya, ini kelasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya itu bilang, kemarin saya datang kuliah kok, nah, tapi ternyata di sini A, berarti dia bolos, bohong. Nah, ketahuan di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian betul-betul bisa memantau sejauh itu.
melalui situs ini. Saya kira itu jika nanti sehat mati dari mahasiswa. Jika Ibu ingin bertanya, misalkan passwordnya saya sudah ganti tapi saya lupa, kan harus di-reset. Itu bisa bertanya ke helpdesk-nya KSI, Kantor Sistem Informasi UAJ. Ini ada di ksi.go.jc/helpdesk. Caranya itu nanti create, ini saya harus caranya itu harus apakah saya tidak bisa, belum ya sharingnya, saya stop sharing dulu. Saya sharingnya tadi tidak seluruh screen, saya sharing dulu di ini. Ini KSI helpdesk. Ini caranya kalau membuat helpdesk ya, ksi.ac.ac.d/helpdesk. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, ini kalau ini ada masalah ya, kalau tidak ada masalah tidak usah. Dan ini masalahnya yang berskala universitas. Kalau yang berskala fakultas ada sendiri helpdesk-nya atau ada call center-nya sendiri. Jadi nanti bisa ke FTI. Kalau yang universitas atau si ortu atau yang lain, Bapak Ibu sekalian boleh misalkan meresetkan password si ortu tadi, passwordnya lupa, bisa diresetkan dengan cara ini open new ticket. Nanti open new ticket di sini. Nah, ini email Bapak Ibu yang aktif, yang dihubungi. Full name siapa? Ini boleh untuk WA-nya nanti kalau mau cepat, lalu di sini misalkan password ya. Nah, ini lupa username, password gitu. Boleh ada screenshot-nya, kalau tidak nggak apa-apa. Terus create ticket, ini saya tidak create, nanti terjadi create betul. Lalu ditunggu, nanti Bapak Ibu harus aktif mengecek di sini. Ya, kalau reset password biasanya cepat sih, nggak terlalu lama. Oleh karena itu nanti bisa dengan cepat kita balas. Jika diberi password yang baru, Bapak Ibu bisa login lagi di password yang baru itu. Saya kira itu Pak Andi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Paul. Jadi ada sistem yang bisa membantu Bapak Ibu untuk memantau aktivitas dari mahasiswa putra-putri Bapak Ibu, bisa mengecek keaktifan, absensi, nilai, dan sebagainya ya. Sudah diberikan tadi di kolom chat, bisa dilihat bahwa ada tutorialnya, ada YouTube tutorialnya. Terus kemudian juga kalau memang ada pertanyaan lebih lanjut, itu bisa dikirimkan ke email FTI ya, di fti@wajid. Kalau saya perhatikan di partisipan ada 2 orang yang sedang raise hand. Saya mohon maaf sekali, mungkin kami belum bisa menanggapi karena keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf dengan sangat, nanti mohon untuk pertanyaannya bisa dikirimkan saja ke email fti@wajid. Nanti oleh Kabak TU kami akan diteruskan ke pejabat struktural yang terkait untuk segera bisa memberikan respon gitu ya. Oke, berikutnya mungkin saya dan ada tambahan lagi Pak, ada ya, tambahan bahwa rekaman presentasi ini nanti akan dipost di YouTube channel FTI yang sudah Bapak Ibu saksikan sebelumnya. Jadi kalau masih ada hal-hal yang mungkin perlu diulang karena terlalu cepat ataukah masih ada yang tadi kelewatan karena sempat ke belakang atau bagaimana, nanti bisa disaksikan lagi melalui channel YouTube yang Bapak Ibu sudah punya pada saat menyaksikan tayangan dari beberapa pejabat yang kemarin menjelaskan. Kemudian saya kira waktunya sudah habis ya Pak Andi. Ya, saya mohon maaf sekali apabila ada beberapa pertanyaan yang mungkin terlewat untuk dijawab. Mungkin kami perlu diingatkan kalau ada yang terlewat supaya kami bisa menjawab dengan baik. Kemudian juga ada grup orang tua yang dikelola oleh TU, itu juga bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Kalau ada berbagai hal yang ingin ditanyakan juga akan direspon. Ada berbagai kayak kanal, kami juga memiliki kanal IG, Instagram, terus kemudian Twitter untuk perkuliahan dan berbagai macam media sosial lainnya. Oke.
kita akan akhiri acara temu orang tua kita hari ini. Kami serahkan sepenuhnya ke Mbak Siska sebagai MC. Monggo. Baik, terima kasih Pak Andi dan Bu Bening. Ya, Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Untuk itu mari kita akhiri acara pada sore hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga yang Maha Kasih, kami ucapkan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang acara pertemuan sore hari ini. Semoga segala hal yang disampaikan dalam acara hari ini dapat melengkapi informasi dan memberi manfaat bagi kami semua, terutama para mahasiswa baru dan orang tua atau wali. Ya Tuhan, semoga Kau berkati setiap usaha dan karya kami untuk memajukan bangsa melalui pendidikan generasi muda. Segala daya dan upaya kami ini kami persembahkan kepadamu demi kemuliaan nama-Mu melalui perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan demikian acara pertemuan orang tua mahasiswa baru Fakultas Teknologi Industri Universitas Atmajaya Yogyakarta telah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan segenap pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan acara pada hari ini. Kami mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, selamat petang, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore semuanya. Semoga sehat selalu. Terima kasih Bapak Salam sehat Ibu, semua. selamat sore, semoga sehat selalu. Sehat selalu. Mohon izin live ya. Selamat sore Bapak Ya, Ibu. Bapak selamat Pau. sore. Ada gambarnya lucu juga ya. Oke. Makasih. Boleh live Nuwun meeting? Bapak Ibu. Ya, Terima kasih. terima kasih. Nuwun. Boleh. Ya. Kasih. Ada yang raise hand partisipannya. Iya. Mungkin tetap mau bertanya kali Pak Andi. Kalau ada, tadi ada yang Pak Andi belum masuk grup ortu Grup katanya. ortu. Oh, menghubungi TU aja Pak. Itu yang dikelola TU Pak. Mungkin bisa dijawabkan ya. Kemarin juga ada yang tanya saya, terus saya arahkan, ada dari mahasiswanya, terus kontak aja ke TU supaya bisa dimasukkan. Terima kasih. Itu WhatsApp maksudnya? Ya, grup WhatsApp ya. Tapi itu Dan sefakultas. Per prodi kayaknya Pak, kan nggak mungkin kalau satu fakultas ya. Ya banyak kalau Pak. Tapi adminnya siapa Pak? Prodinya juga dijadiin member nggak? Harusnya Ya mungkin prodinya dijadiin. tanya ke Bu Asih. Tanya Bu Asih. Iya kan? Bu Asih, biar Bu bisa Asih gimana Bu? ini. Itu ada yang resen itu ya, Bapak Abraham Aris. Ya. Ada yang belum masuk. Mungkin Bu Leni bisa ini Bu gabung di WA grupnya Bu. Boleh Bu? Mungkin saya minta izin agar di-include-kan di WA grupnya. Silakan kontak Pak Mas Kris ya. Silakan kontak Mas Kris. Oh ya, baik. Itu tadi Bu Pak Andi itu. Baik Pak. Halo Mas. Mungkin bisa di ini. Oke Bu, Pak Teguh, boleh live meeting kah? Boleh, monggo Bu, silakan Bu. Ya. Barang-barang Pak Teguh. Terima kasih Ririn, Mas semuanya. ya. Pak Adi, Bu Leni. Sama-sama Pak. Terima kasih, sampai jumpa. Mas. Mas Wawan, Pak Yusef. Semoga sehat selalu. Mari semuanya. Makasih. Ya, mari Pak Yosef, mari Mas Wawan.
Mas Kris, Pak Mas Andi. Kris, terima kasih. Oh, kita belum foto. Kita belum Oh, foto ya sudah. Foto. Oh ya. Oke. Sudah banyak Foto nih, dulu, Bu. foto dulu. Yang motret siapa? Pak Joko, Iya, yang Bapak Andi. Bang Keras, oke. Andi. Makasih. Jadi udah difoto belum Pak Andi? Pak Andi sepertinya AFK, Pak. Saya foto aja tidak apa-apa. Saya Oh screenshot ya. ya, Bapak Ibu. Ya, ya. Iya, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup pengurus kalau begitu. Pak Teguh, komputernya yang bunyi apanya, Pak? Kipasnya. Oh, itu enggak. sering bunyi apa ya Pak Teguh ya? Tapi kalau dari sini nggak kedengaran ya Pak. Oh. Dari sini malah tidak kedengaran tuh nggak berbunyi di sini. Ya mungkin Mas Oh, Wawan nanti kalau tolong di Jadi cara nggak berbunyi ya Pak? Nggak berbunyi di sini. Di kok di anu apa ya? headset saya juga nggak kedengaran tuh. Apa suara AC apa ya? Oh, tapi anu ya kok bisa Kayak ya? di komputer ya. Kalau kayak di komputernya itu. Kayaknya di Tapi kalau komputer komputernya mesti kalau itu hardware kan anu ya. Kedengaran ya? Iya itu nggak kedengaran ya Pak. Kalau di komputer saya kemarin Pak itu juga bunyi kan ngong gitu. Ternyata itu kemasukan semut Pak dalamnya. Terus saya bersihin semut, saya kasih kuas gitu. Terus sekarang nggak bunyi lagi. Jadi mungkin harus dibongkar kali Pak dalamnya. Oke. Juga nggak ada semut gitu. Ini Oke. Monggo saya live dulu ya. Makasih Pak Joko. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya Bapak Ibu.